Ndak siji ini poinnya aja. Gue tak sampai nih. Ikuti apa yang telah menjadi kebijakan Kemenak, utamanya kita sebagai pendamping suami, yaitu kegiatan Dharma Wanita. Terkait dengan peran istri, kepala KUA harus bisa menjaga harkat martabat, karena kepala KUA dipandang sebagai ulama atau kiai formal dalam tingkat kecamatan. Poin yang kedua, sama-sama mendorong kesuksesan suami dengan cara memotivasi. Kaitannya tugas kepala KUA sangatlah berat, dan setiap kebijakan yang mereka utarakan, kadang di setiap kegiatan setiap hari dalam kantor itu berhubungan dengan hukum perdata ataupun hukum, bahkan bisa ke hukum pidana. Jadi mengutip dari itu, satu, apa yang harus kita cermati dari kata-kata suami? Satu, kita harus mampu menjaga intelektual, emosional, bahkan yang pertama adalah spiritual kita. Kalau tidak usah matur terkait bagaimana pelaksanaan terkait dengan spiritual hubungan kita, hubungan suami kita, hubungan kita dengan sang kholik, bagaimana dengan beribadah. Cuma pesan saja, aku yora rumangsa tuwek, ora enek bululuk mah ketua koordinator, enak koordinator ngono ta. Engko lek ketua jadi secara spiritual apa yang harus kita lakukan? Setidaknya kita mampu menorehkan 1 bulan atau 1 tahun itu ada momen apa yo kebaikan yang harus saya lakukan dengan suami. Sudah berapa banyak kegiatan yang mampu, karena kita adalah selalu terikat dengan suami. Sudah adakah kegiatan yang terkait dengan religius yang kita laksanakan dengan suami kita? Like pengajian wis biasa, jamaah sholat 5 waktu biasa. Ada kalanya saya tak praktek nih, saya itu nggugah bojo mulai rabi songo-songo kenek tak gugahi 2000, kan ora usah gugahi 2005 2006. Seberapa tahun saya gugah bojo, ayo bi sholat mas biyen sekan, ayo bi sholat malam, ayo kuwi berjuangku piro 98 tekan 2005 lama. Bagaimana saya menyadarkan Pak Anam ben lek bengi iki nggugah ki tugasnya sapa? Nggugah itu sebenarnya tugasnya suami, nggugahi bojo, nggugahi anak. Bagaimana spiritual awake dhewe malam itu ora usah nggugah piye-piye. Iso tangi bareng. Alhamdulillah 8 tahun ora titik. Akhirnya apa? Bisa mampu gelem nggugah anake, gelem nggugah bareng, dijak sholat bengi bareng. Yang kedua, mulai beberapa tahun yang lalu, bi ajaane tangi timbang aras-arasen, wis tak patok jam 3 ae. Gimana? Adus yo. Dalam tanda kutip ora pehne adus jenab. Tapi saya membiasakan memang Pak Anam jam 3 iki mbok ora apa-apa pokoke ya wis kudu adus. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada suami kita? Mandi bareng. Mandi bareng. Dalam tanda mandine kadang-kadang lek boleh ngene bululu adem ya aku ndak ro. Tapi alhamdulillah adem. Alhamdulillah insya Allah mandi sebelum tahajud insya Allah bisa kami laksanakan. Berikutnya apa? Pokoknya kita mampu untuk bersama-sama. Jangan masa bodoh. Wanita itu sebenarnya awake dhewe iku wong lanang, lek kita itu benar-benar mampu meragu hatine. Pine ATM lho ning gone awake dhewe. Ndak ngerti kono pine. ATM sakarepmu, pin sakarepmu. Kalau kita mampu, laki-laki itu insya Allah pendapat perempuan di sampingnya, pendapat istrinya luweh mujarab, mesti njaluk pendapat awake dhewe.
bagaimana kita bisa menempatkan secara spiritual, secara emosional, secara intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi selain spiritual, kita juga mampu berintelektual. Contohnya apa? Awake dhewe lek digawa bojo nyanti-nyantike pas, bisa menempatkan diri, bisa membawa harkat martabat suami, bisa pas. Kalau kita insya Allah, lek aku yo enake mi nang gone Dharma Wanita, lek panjenengan kan ada yang di luar sana banyak kegiatan dengan ibu-ibu. Kita adalah contoh. Secara garis besar insya Allah awake dhewe kerep nyekel mic karena mereka memandang kita beda. Jadi intelektual kita, awake dhewe ngerti ada. Kalau di Dharma Wanita memang adaku saiki anggota. Bagaimana kita menempatkan diri, bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita menjaga suami, nama besar suami. Nun sewu berulang kali Bapak opone lek Pak Nasim hadir pasti di absen, bare pasti diomong nih. Dan Pak kepalane awake dhewe niku lek ketika ngomong nih ora nggone kawan tok, iki engko nang nggone rapat yo diomongin nih, nang nggone rapat yo diomongin nih. Jadi bagaimana pandai-pandailah kita menjadi pendamping suami kita. Jadi dalam hal spiritual tadi hal itu, terus dalam hal intelektual tadi ya, kita bisa membawa diri tadi, iso ngenggokne di mana kita, siapa kita, awake dhewe iso. Lek itu bisa kita laksanakan gampang. Terus secara emosional awake dhewe bisa mengukur. Kalau suami saya lek mulih kok kantor ojo ndang kok tekoni duit. Biasane aku yo bingung, anakku awan WA, Bu, utawa ndak WA yo, telepon kok WA, ndak ada pondok gontor WA, telepon, Bu harus bayar iki bla 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 bla. Saya pernah sekali, Bi, sik tas teko, peh anake njaluk duit to. Jadi kita tahu ukuran suami saya, ukuran suami masing-masing panjenengan. Jadi setelahnya dewe-dewe itu kalau suami saya. Jadi kalau sampai di rumah saya hanya ngomong ke Selvi, bagaimana kantor aman. Saya selalu menanyakan kantor aman apa enggak, karena apa? Saya yang setiap hari bergelut di KUA, nuwun sewu, sing buku kurang, sing jaluk ijab, sing ijabe dadak, sing daftar manten dadak, sing jenenge kleru, sekarang jeneng sak petik saja sudah harus sidang. Jadi kita tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi kerjaan suami kita itu tahu. Ojo masa bodoh sampai omah aku wis kesel iki mang genten. Nah, meskipun itu tidak pada kita, tapi kebanyakan kita harus mampu menempatkan diri, mampu membawa diri. Bojo lek wis sama-sama sak frekuensi powe nak pokok jam 5 esok sampai setengah 6 sampean goleki aku nang omah mesti renek, karena aku mesti ngesah sikilku mlaku. Pak Adam nyapu, kadang melok, kadang apa? Hobi deh nyapu. Kami memang komitmen. Jadi nggak enak sing iki bagiamu gitu bagiamu. Dan itu pun saya lakukan, ngekon pokoknya bar subuh ojo turu, ojo sampai ada kata subuh bar subuh turu. Saya memang menghindari banget. Jadi kami memang berusaha ikhtiar untuk sehat. Bar subuh ojo turu, ojo sampai turu ngantuk udanus aktivitas. Jadi dengan alhamdulillah sudah terbiasa. Lek ndak melaku berarti ya aktivitas yang lain. Tapi lek kulo memang tiada hari tanpa berjalan, karena volume olahragaku aku kebangetan, kebacut lek demen. Sedina seminggu ndak mitek gunung, sikilku yo keri karena sudah kebiasaan. Jadi kebiasaan baiklah yang harus kita tanamkan. Contoh anak tidak akan mungkin nyontoh liyo, tapi contoh anak ada dalam
pribadi pada suami kita, menempatkan kita seperti apa, itulah contoh yang anak nanti terekam di memorinya. Jadi secara tipis-tipis ayolah kita berusaha menjalani peran kita. Karena pirang tahun ya Pak Malik kantun pinten tahun, Pak Malik, Pak Moksin, Pak Anam, paling mengke Pak Toha. Sudah masanya hari ini pun saya mau tak tawarkan, ayo koordinatore ganti, karena 2 tahun lagi saya harus undur diri dari Dharma Wanita karena saya sudah bukan istri pegawai negeri, jadi harus menjaga mares utawa hipno dari Dharma Wanita. Jadi tujuan hari ini pun juga seperti itu. Jadi loh, ASN ini beda karo istri pegawai negeri. Oh iya beda. jadi harus beda. Karena dalam himne Dharma Wanita yang menjaga istri pegawai negeri. Jadi lah istri pegawai negeri ndak yo ndak, yo cuma malah menyalahi aturan dalam garis besarnya. Jadi itu ayolah mumpung suami kita masih ada pada radar Kementerian Agama, isek di bawah naungan Kementerian Agama, marilah kita berusaha membangun spiritual kita seperti apa, intelektual kita seperti apa, emosional kita seperti apa, mampu ditempatkan, mampu membawa diri dan iso nang tinggon, insya Allah kita adalah teladan, kita adalah contoh. Sebelum nanti kita membahas berikutnya, mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Kita bisa memilih dan merilis lagi sampai 2028, 3 tahun ke depan saja. Tok mange kepengurusan koordinatoran ini kita reorganisasi, terus bagaimana kita nanti menjadwal 2025 ini yo benake awake dhewe lek iso ada 1 kali 2 kali dolan bareng sing rada adoh. Engko apa numpak sepur, apa numpak pesawat, cita-citane bangga numpak sepur tapi urung